Biografi Joko Widodo. Kamu harus tahu, Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7. Joko Widodo lahir pada 21 Juli tahun 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Ayahnya Noto Miharjo penjual kayu dan bambu dan ibunya Sujatmi. Jokowi anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi mulai menempuh pendidikan di SDN 112 Tirtoyoso. Sepulang sekolah Jokowi ikut membantu ayahnya sebagai tukang kayu, menjadi kuli panggul, penggergaji, berjualan, dan ojek payung untuk membiayai keperluan sekolah dan jajan. Setelah lulus, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi mengambil kuliah jurusan Kehutanan di Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Ia menyelesaikan studinya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodya Surakarta dan mendapat dengan gelar insinyur. Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara, yaitu PT Kertas Prof Aceh, namun tidak bertahan lama. Jokowi akhirnya memulai bisnis bidang kayu dari perusahaan pamannya Cive, Roda Jati, dan membangun perusahaan bisnis kayu sendiri Cive, Rakabu, kemudian menjadi ekspor yang membang. Setelah itu dia terjun ke dunia politik, menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden Indonesia 2 periode. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya telah menjadi teladan dalam penerapan core value berakhlak ASN. Beliau berkomitmen memajukan bangsa serta menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Presiden Jokowi selalu menekankan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan menyentuh kebutuhan rakyat. Beberapa penerapannya adalah yang pertama, membangun mall pelayanan publik agar masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dalam satu tempat. Digitalisasi layanan pemerintah melalui aplikasi OSS untuk perizinan usaha. Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk layanan langsung kepada rakyat kecil. Reformasi birokrasi untuk memotong prosedur yang panjang menjadi lebih sederhana. Kunjungan kerja ke daerah terpencil untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan tanpa hambatan. Presiden Jokowi menunjukkan sikap harmonis dalam membangun persatuan bangsa meskipun Indonesia penuh keragaman. Yang pertama, merangkul semua golongan politik demi menjaga stabilitas nasional. Kedua, mendorong toleransi antar beragama melalui pembangunan rumah ibadah dan dialog lintas insan. Ketiga, menghargai budaya lokal dengan menghadiri acara adat di berbagai daerah. Yang keempat, membangun komunikasi dengan masyarakat kecil yang kita kenal dengan blusukan sehingga tercipta kedekatan tanpa sekat. Yang kelima, mengutamakan gotong royong sebagai nilai dasar bangsa dalam menghadapi tantangan global. Presiden Jokowi menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintah. Yang pertama, penguatan sistem e-budgeting untuk mencegah korupsi. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah yang diaudit secara terbuka oleh BPK. Yang ketiga, program subsidi tepat sasaran, misalnya melalui sistem digitalisasi data penerima bantuan. Yang keempat, menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada publik dalam sidang tahunan MPR, serta mendorong terbukanya informasi publik sehingga masyarakat bisa mengakses data pembangunan. Loyal berarti berdedikasi, setia pada bangsa, negara, dan konstitusi, serta berkomitmen mewujudkan visi pembangunan. Presiden Jokowi telah menunjukkan loyalitas dengan pertama, konsisten menjalankan visi Nawacita sebagai arah pembangunan nasional. Kedua, setia pada konstitusi dengan menjaga demokrasi, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ketiga, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
lewat pembangunan infrastruktur merata di kota hingga pelosok desa. Keempat, komitmen menjaga kedaulatan NKRI baik di darat, laut, maupun udara. Kelima, mendukung ASN yang profesional dengan penerapan core value berakhlak agar pelayanan publik tetap berorientasi pada rakyat. Kompeten. Nilai kompeten yang tercermin dari diri Presiden Joko Widodo yaitu beliau memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia unggul dengan meluncurkan program pendidikan vokasi, pemberian kartu prakerja, dan peningkatan beasiswa seperti LPDP untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memilih pejabat dan birokrat berdasarkan profesionalisme mereka, serta mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan inovasi, sehingga para pejabat menjadi lebih siap dan profesional di bidangnya. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif Presiden Joko Widodo tercermin salah satunya dari sikap beliau yang responsif menghadapi pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang dinamis. Ia mengambil langkah cepat dengan program vaksinasi massal, kebijakan pembatasan sosial, dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif yang tercermin dari Presiden Joko Widodo salah satunya yaitu dari penanganan pandemi dilakukan secara gotong royong lintas sektor. Beliau melibatkan TNI, Polri, tenaga kesehatan, ormas, hingga tokoh agama dalam menangani, mencegah penyebaran COVID, dan mengobati masyarakat yang terdampak COVID. Selain itu, beliau juga aktif menjalin kerjasama internasional melalui forum G20, ASEAN, dan kemitraan global lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia.